Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hidayat Bonsai. Saat ini saya sedang berada di lahan grodit tanaman tausi atau tanaman Kalimantan. Sahabat bonsai, di tempat ini saya akan melakukan pemilihan, pemotongan dan pemangkasan atau pembuangan cabang dari tanaman tausi. Nah, hal ini dilakukan mengingat beberapa pertimbangan. Yang pertama, kita menyesuaikan dengan karakteristik daripada tanaman tausi ini, baik dari sisi gerak dasar atau kondisi real daripada tanaman saat ini, di mana percabangannya ada yang tidak seimbang, ada yang terlalu besar, ada yang terlalu kecil, kemudian ada yang posisinya tidak tepat. Baiklah sahabat bonsai, kita melakukan langkah selanjutnya. Sahabat bonsai, ini ada beberapa cabang yang harus dibuang, kemudian ada cabang yang harus dipotong ya. Nah, untuk bagian cabang yang ini yang mengarah ke depan, ini terpaksa harus dibuang. Pertimbangannya karena ini terlalu rapat dengan cabang yang kedua. Kemudian cabang kedua juga perlu pembesaran ya. Oleh karena itu bagian yang ini harus dibuang. Nah, sahabat bonsai, pembuangan bisa dilakukan langsung pada bagian pangkal. Untuk pembuangan bisa dilakukan dengan cara tidak harus selalu rata dengan permukaan kulit, tapi bisa disisakan sekitar 1 atau 2 cm. Supaya apa? Supaya nanti ini akan menambah karakteristik tua, karena nanti dari bekas lukanya ini akan menjadi sebuah benjolan. Nah, yang ini juga harus dilakukan pemotongan karena terlalu datar atau sejajar dengan bagian yang ini, sehingga kondisinya terlalu terlihat rapat dan saling menghalangi antara yang satu dengan yang lainnya. Nah, sekarang ruangnya sudah mulai kelihatan atau terlihat sedikit terbuka. Demikian pula untuk cabang yang ini harus dilakukan pemotongan karena terlalu sejajar dengan cabang yang ini. Ini juga harus dibuang supaya yang mengarah ke mahkota lebih cepat pertumbuhannya. Yang ini
bukan dibuang tapi diperpendek karena anak cabang dari sini terlalu jauh. Oleh karena itu dipotong di sini. Dan nanti anak cabangnya dipindahkan atau digeser ke sini. Kalau tidak tumbuh bisa dilakukan dengan cara tempel atau disusuk. Sementara untuk yang ini walaupun tidak sejajar, tetapi terlalu dekat dengan yang bawah posisinya, ya, hanya bergeser sedikit. Oleh karena itu ini juga harus dibuang, dan posisinya untuk tangan yang ini akan lebih tepat apabila dipindahkan ke sini, bergeser kurang lebih sekitar 6 cm. Dan ini untuk cabang yang ini karena sudah agak besar dan anak cabangnya masih kecil, dan ke sini terlalu selindis, maka ini dilakukan pemotongan. Supaya pada saat nanti cabangnya seimbang, bagian terusan cabangnya atau terusan cabang dan anak cabangnya nanti sudah tidak terlihat ada luka. Jadi kalau kita mau membuat cabang dengan ukuran tertentu, maka tidak dibiarkan sampai selesai terlebih dahulu, tetapi dilakukan pemotongan pada saat kurang lebih ukuran cabang itu 50% dari kondisi cabang akhir, ukuran cabang akhir yang kita butuhkan. Sementara untuk cabang ini yang sedikit mengarah ke depan dan ukurannya sudah agak besar, maka ini tidak dilakukan pembuangan tetapi dilakukan pemotongan untuk mendapatkan nanti anak cabang. Dibuang tetapi dilakukan pemotongan supaya yang mengarah ke terusan mahkota ini bisa tumbuh lebih besar sehingga nanti lebih pengecilannya lebih dapat. Sahabat bonsai, nah ini adalah hasil pemotongan dan pemangkasan dari tanaman tausi yang sudah dalam masa sejak lama ya. Ini sebenarnya sudah berusia sekitar 13 tahun programnya, tetapi cabang-cabangnya belum seimbang. Memang ada proses yang agak telat dalam penanganannya karena pembentukan cabangnya tidak dijalankan atau tidak dilakukan beriringan dengan pembentukan batang. Akibatnya batangnya sudah besar, cabangnya masih kecil. Nah, oleh karena itu saat ini dilakukan pemilihan, pemangkasan, dan ada yang dipotong supaya cabang-cabangnya lebih proporsional. Sahabat bonsai, demikian pula selanjutnya untuk tanaman tausi berikut ini. Tanaman ini juga ada beberapa cabang yang harus dipotong atau dibuang dan ada yang dipangkas. Nah, seperti ini bagian yang atas karena ini menyilang dengan cabang yang bawah. Maka ini potong di sini supaya nanti arahnya bisa dibengkokkan agak sedikit ke depan. Sedangkan di bawah yang seharusnya agak ke samping ini terlalu ke depan. Nah, jadi berpotongan dengan bagian yang atas, maka yang ini dilakukan
pemotongan juga, supaya nanti terusan cabangnya bisa diarahkan ke bagian samping. Nah, sedangkan untuk yang ini, untuk membuat, dan ini sudah agak besar dan posisinya ada di atas, sementara kalau dibiarkan ini akan terlalu besar, maka saat ini bisa dilakukan pemotongan supaya nanti muncul tunas untuk dijadikan sebagai terusan cabang. Nah, sementara untuk yang cabang ini agak mengarah ke depan, dipertimbangkan harus dibuang karena pertama pertimbangannya terlalu sejajar dengan yang atas. Yang kedua, ini ada dalam ketiak atau cekungan, dan pertimbangan yang ketiga, ini menghalangi cabang yang di belakang, sehingga ini harus dibuang juga. Untuk cabang yang ini juga arahnya terlalu sejajar ya, terlalu sejajar dengan cabang yang kedua. Oleh karena itu, supaya terusan cabangnya agak mengarah ke belakang dan pertumbuhannya dominan, dan kemudian ini tidak harus terlalu besar, oleh karena itu bisa dilakukan pemotongan. Untuk sementara untuk salon ini terlalu lurus ya, dibuang supaya nanti terusan cabangnya mengarah ke bagian sini. Demikian sahabat bonsai, proses pemilihan, pembuangan, pemotongan cabang tausi agar memperoleh cabang yang ideal sesuai dengan karakter atau karakteristik gerak dasar daripada tanaman tausi. Sahabat bonsai, prosesnya memang lama, membutuhkan waktu, tapi dengan ketekunan, dengan kesabaran, dan selalu menikmati proses, tentu waktu yang lama tidak akan terasa. Senang sekali berbagi bersama bonsai, kita turut hijaukan bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.